Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, Engkau sudah membangunkan kami, anak-anak-Mu Bapa, di pagi hari indah ini, dengan badan yang sehat, tidak kurang satu apapun. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapa. Kami mau mulai doa pagi ini Bapa, karena kasih setiamu ya Bapa. Biarlah doa pagi ini Bapa menjadi kekuatan bagi kami, menjadi membuat iman kami diteguhkan, karena kami percaya kami memiliki Tuhan Yesus yang besar, yang lebih besar dari segalanya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mau deklarasi, kami mau memuji dan menyembah-Mu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya itu semua meneguhkan iman kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mau duduk diam untuk mengikuti doa pagi ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami siap mengikuti doa pagi ini karena kasih setiamu ya Bapa. Haleluya, amin. Selanjutnya kita mau memuji dan menyembah Tuhan yang dipimpin oleh Ibu Pendeta Rahel. Saya persilakan Ibu Rahel. Ya, shalom. Tuhan Shalom. berkati kita semua. Baik, Amin. mari kita memuji Tuhan, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Engkau baik, bahkan teramat baik dalam hidup kami Bapa. Kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pujian penyembahan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada? Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah. Tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah, pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Engkau baik Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Mari sembah Dia. Mari sembah Yesus. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, melewati tangisan, rasa sesak di dada. Jiwaku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja,
Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Haleluya Yesus. Haleluya Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Berapa lagu ya Pak Daud? Buat 3 lagu nggak Oh, apa-apa. 3. Oke. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah jiwaku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Yesus baik, bahkan teramat baik dalam hidup kita. Dia bertahta di atas puji-pujian kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah terlambat menolong kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Mari sembah Dia. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau baik Yesus. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan Yesus. Kami tinggikan Engkau Yesus. Haleluya Yesus. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu
mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebesaranku. Padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhan. Ku rindu menyatakan tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Haleluya, terpujilah Tuhan. Inilah Tuhan Yesus Kristus, pujian penyembahan kami, yang kami hantarkan hanya untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Biarkanlah Engkau bertahta di atas pujian kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin. Ya, saya serahkan kembali pada hamba-Nya. Terima kasih Ibu Pendeta Rahel untuk pelayanannya. Tuhan berkati pelayanan, keluarga, dan sehat selalu. Selanjutnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Evangelis Ferry Sapulete. Saya persilakan Bapak Ferry. Selamat dan terima kasih lagi Nona Pinkan. Sama-sama. Mari saudara-saudara, sebelum kami mendengar firman Tuhan, mari kami berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus yang himpunkan kami pada subuh pagi hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu atas firman yang telah Engkau sediakan untuk kami boleh dengar. Terima kasih karena Engkau telah berbicara kepada hati kami, supaya firman-Mu boleh bertumbuh dalam hati dan kehidupan kami. Berkatilah apa yang telah kami dengar dan jadikanlah itu berbuah dalam hidup kami melalui Roh Kudus-Mu. Janganlah Engkau melepaskan firman-Mu, tetapi berikanlah kami anugerah untuk mempraktekkan kebenaran yang telah kami dengar sampai di ujung bumi. Dalam nama Yesus, kami mohon semuanya daripada Bapa di surga. Amin, amin, amin. Bacaan pagi hari ini terambil dari Perjanjian Baru, Kolose pasal 2 ayat pertama sampai 10 yang berbunyi begini. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala arti hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia.
hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Tetapi dengan menurut Kristus, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Sampai di sini adalah firman untuk subuh pagi hari ini. Dan kata firman, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Kolose pasal 2 ayat 7a. Dan judul yang saya pilih untuk subuh pagi hari ini, berakar di dalam Kristus. Ibu-ibu, bapak-bapak, pohon yang memiliki akar yang dalam tidak mudah tumbang ketika diterpa angin kencang. Sebaliknya, pohon yang akarnya dangkal akan mudah roboh saat badai datang. Demikian juga kehidupan orang percaya. Saudara-saudara penghadiri doa ibadah ukumena anugerah, kekuatan kita bukan ditentukan oleh keadaan yang nyaman, tetapi oleh seberapa dalam kita berakar di dalam Kristus. Rasul Paulus mengingatkan agar kita berakar di dalam Dia. Akar berbicara tentang hubungan pribadi dengan Kristus. Hubungan itu dibangun melalui doa, tiap hari membaca firman-Nya, ketaatan dan persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Dan yang penting saudara-saudara, turut kehendak-Nya. Semakin dalam akar kita, semakin kita memperoleh kekuatan dan penghidupan dari-Nya. Selanjutnya, kita juga dipanggil untuk dibangun di atas Dia. Kristus adalah fondasi yang kokoh. Membangun hidup di atas harta, jabatan dunia, atau kemampuan sendiri akan mengecewakan. Tetapi membangun hidup di atas Kristus akan membuat kita tetap teguh menghadapi setiap tantangan saudara-saudara. Paulus juga berkata agar kita bertambah teguh dalam iman. Iman bukan sesuatu yang statis, tetapi harus terus bertumbuh. Setiap ujian yang kita hadapi dapat menjadi kesempatan untuk semakin mengenal kesetiaan Tuhan. Akhirnya, kehidupan yang berakar dalam Kristus akan menghasilkan hati yang melimpah dengan syukur. Orang yang mengenal kasih dan pemeliharaan Tuhan tidak mudah bersungut-sungut, tetapi selalu menemukan alasan untuk bersyukur, baik dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan. Sudahkah akar hidup Anda dan saudara tertanam dalam Kristus? Atau masih bergantung pada hal-hal duniawi yang mudah berubah? Berakar di dalam Kristus berarti juga berbuah dalam Kristus, saudara-saudara. Akulah pohon anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang dikatakan Yohanes pasal 15 ayat 5, saudara-saudara. Yesus adalah sumber hidup. Hanya dengan Dia kita dapat hidup dan berbuah. Tinggal di dalam Kristus berarti miliki hubungan yang dekat dengan Dia setiap hari. Dan dalam Dia kita berbuah banyak, saudara-saudara. Buah adalah hasil kehidupan yang diubahkan dan memuliakan nama Tuhan.
Tanpa Kristus, kita tidak berdaya, saudara-saudara. Di luar Kristus, kita tidak dapat berbuat apa-apa yang berarti. Biarkan Kristus yang bekerja di hidup kita. Dan kita serahkan hidup kita kepadanya. Dan Dia yang menghasilkan buah-buahnya. Tinggal di dalam Kristus dan biarkan hidup Anda dan saudara-saudara berbuah baginya. Bukan untuk diri sendiri, saudara-saudara. Kita mesti belajar. Percaya saat tidak mengerti. Amsal pasal 4 ayat 5 katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tidak semua hal dalam hidup ini dapat kita mengerti, tetapi semua ada dalam kendali Tuhan. Percaya bukan berarti kita tahu jalannya, tetapi kita yakin pada pribadinya. Tuhan melihat gambaran yang utuh, sedangkan kita manusia hanya melihat sepotong kecilnya. Ketika kita memilih percaya, damai sejahtera akan menjaga hati kita. Percaya adalah langkah iman yang membawa kita lebih dekat kepada rencana terbaik Tuhan. Saudara-saudara, yang perlu diingat, Tuhan tidak meminta kita mengerti segalanya, tetapi Dia meminta hanya kita percaya kepadanya. Rencana Tuhan selalu lebih baik, meskipun tidak sesuai dengan rencana kita. Iman bertumbuh ketika tetap percaya di tengah ketidakpastian. Serahkanlah jalanmu kepada Tuhan dan percayalah, Ia akan meluruskan langkahmu. Kita juga dipanggil untuk menjadi pelaku firman yang baik, saudara-saudara. Tuhan minta dari kita, Anda dan saudara-saudara dan saya, jadilah pelaku firman yang baik. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Begitu juga yang kita ada duduk ini pagi hari ini. Melakukan. Sebab jika tidak demikian, kami, begitu juga kamu menipu diri sendiri. Yang dikatakan Yakobus pasal 2 ayat 22. Ayat pertama, pasal pertama ayat 22. Kita jangan hanya dengar saja firman Tuhan, tetapi lakukan apa yang kita dengarkan. Begitu juga pagi hari ini. Lakukan. Mendengar firman saja tidak cukup, saudara-saudara. Kita harus melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Melakukan firman menyenangkan hati Tuhan. Ketaatan adalah bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi dan menghormati Tuhan. Saudara-saudari, kita jangan menipu diri kita sendiri. Jika tidak melakukan firman, berarti kita menipu diri sendiri dan iman kita menjadi sia-sia. Firman harus menjadi gaya hidup. Biarkan firman Tuhan memimpin pikiran, perkataan, dan tindakan kita setiap hari. Hidup yang melakukan firman berbuah. Ketaatan menghasilkan perubahan hidup yang nyata dan menjadi berkat bagi orang lain, saudara-saudara. Mari, saudara-saudara dan pendengar, bukan hanya dengar firman saja, tetapi lakukan dan hiduplah sesuai dengannya dan di dalamnya. Dan bagaimana jika kita selama ini hanya mendengar firman-Nya, tetapi belum benar-benar melakukannya? Coba, saudara-saudara, duduk berpikir, apakah itu membawa berkat bagi saudara dan orang lain? Saudara-saudari, janganlah saling memfitnah. Barang siapa
berbicara jahat tentang saudara atau saudaranya, atau menghukumnya. Ia berbicara melawan hukum dan menghakimi hukum. Ketika kamu menghakimi hukum, kamu tidak menatatinya, melainkan menjatuhkan hukuman atasnya. Yang dikatakan Yakobus pasal 4 ayat 11. Jika kita benar-benar ingin menjadi pelaku firman yang benar seperti Yesus, kita harus menatati satu-satunya hukumnya. Mengasihi Allah dan sesama kita seperti diri kita sendiri. Saat kita menerima Dia sebagai Tuhan, saudara-saudara, dan Juru Selamat kita, Dia mengubah hati kita menjadi tempat kediaman Roh Kudus-Nya. Karena apa, saudara-saudara? Kita adalah bait Tuhan, tubuh kita, roh kita, dan jiwa kita milik Dia yang menciptakannya. Segala sesuatu yang kita miliki menjadi kesaksian tentang hubungan kita dengan Tuhan, tentang apa yang telah dilakukan kasih-Nya dalam hidup kita. Apa yang kita lakukan mencerminkan Dia. Ketika kita berbicara, kita melakukannya sebagai wakil Yesus di bumi ini. Dia bukan hanya teladan kita, Dia juga Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban ketika kita dihakimi atas segala sesuatu yang telah kita lakukan di bumi ini. Setiap kata yang keluar dari mulut Yesus hanyalah kebenaran, saudara-saudara. Firman-Nya. Terkadang apa yang Dia katakan sulit didengar, terkadang menyinggung. Itu memecahkan belah, memiliki nada yang tajam dan sulit dicerna. Tetapi di atas segalanya itu benar, saudara-saudara. Dan itu selalu diilhami oleh kasih kudus yang tak terukur. Dia tidak datang untuk menghakimi. Tujuan terbesarnya adalah untuk menyelamatkan. Yesus berada dalam posisi untuk menghukum orang lain. Karena Dia adalah satu-satunya manusia dan tanpa dosa. Tetapi berulang kali Dia membuat keputusan untuk tidak melakukannya. Dia mengampuni dan menunjukkan belas kasihan kepada kita semua. Sama seperti Dia memilih untuk mengampuni kita dan berbelas kasihan ketika kita menghadapinya dengan malu dan membutuhkan kasih karunia. Ketika kita berbicara, saudara-saudara, marilah kita mengingat kebutuhan kita sendiri akan Yesus dan pengorbanan yang Dia lakukan sebagai pengganti kita. Kita tidak berada dalam posisi untuk menghakimi. Marilah kita melipat gandakan belas kasihan Allah dengan menunjukkannya kepada orang lain, dengan menggunakan kebijaksanaan, dan dengan menjadi dapat dipercaya dalam semua urusan kita. Kasih menutupi banyak kesalahan dan penyesalan dan mempersatukan orang percaya. Menghukum orang lain atas kesalahan mereka hanya memecah belah kita dan membuat kita sombong dalam dosa kita sendiri. Kita tidak lebih baik atau lebih buruk dari orang lain, saudara-saudara. Tetapi ketika aturan emas Yesus membentuk cara hidup kita, Roh Kudus membuat kita lebih serupa dengan Dia. Karena itu, jadilah pelaku firman yang benar, supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan di dalam hidup kita sehari-hari sampai di ujung bumi, saudara-saudara. Inilah panggilan dan tugas daripada kita semua, termasuk saudara-saudara, ibu, bapak di Priok. Inilah kata-kata firman kepada kita semua. Bukan saya kepada saya, tetapi kepada semua yang dengar ini, mau di internet, mau di Facebook, mau di YouTube.
inilah ada panggilan untuk manusia menjadi pelaku firman yang benar, untuk membawa dan menabur akan firman-Nya sampai ke ujung dunia. Terima kasih, dan amin, amin. Saya kembalikan kepada host, Nona Pinkan. Terima kasih saudara-saudara.